Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membaca setiap hari itu sekitar 15 menit. Ya, kita mau kembali lagi membaca, dimana kita udah di bab 1, kerja. Kau masih muda, kuat dan sehat. Apa yang kau inginkan dengan bekerja? Jika bekerja memang adalah hal yang baik, lantas mengapa dia juga disebut biang kejenuhan? Mengapa seorang pekerja menyebutnya sebagai beban? Tempat kerja, pabrik keringat, atau pekerja yang membosankan dan mengekang? Tidakkah seorang bos sebenarnya adalah mandor para budak? Apakah lingkungan kerja adalah hiruk pikuk dan kesibukan di mana oh Tuhan, anjing makan anjing? Mengapa? Karena bekerja itu menyebalkan, itulah sebabnya. Lalu cara apa yang harus ditempuh agar sukses dalam kegiatan yang ya ampun disebut kerja ini? Orang-orang seperti Simon Legrand menasihati kita agar bekerja keras mati-matian dengan sangat tekun dan teliti. Kedengaran lebih mirip nasihat sukses dari neraka. Kita akui saja, bekerja keras banting tulang bukanlah gambaran kehidupan yang menyenangkan. Menurut hemat saya, perbedaan utama antara tempat kerja dan kerja paksa adalah di tempat kerja yang melakukan kerja keras secara sukarela. Buah manis kerja yang masih perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul dari mulut saya adalah, adakah orang yang berhasil kaya, sehat, dan sempurna hidupnya karena bekerja keras mati-matian dengan sangat tekun dan teliti, bekerja keras kaki di kepala, kepala di kaki, menyudahi tangannya lalu bekerja keras banting tulang, bekerja keras untuk seorang bos super galak yang berlaku seperti mandor budak, bekerja memeras keringat, bekerja di tempat yang membosankan dan mengekang. Alih-alih mencapai kesuksesan lewat cara-cara di atas, orang malah jadi tidak bahagia, tidak kreatif, tertekan dan sakit, lalu mati muda. Bekerja adalah hal yang tidak alamiah. Serangan jantung, bisul, sakit kepala, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, keluarga yang tidak harmonis, kemacetan, insomnia, pola makan tidak teratur, mungkin karena begitu sibuk, adalah buah dari kerja. Lalu apa alternatifnya? Saya senang Anda bertanya. Alternatifnya adalah menghindari semua pekerjaan dan sebagai hasilnya memperoleh hasil yang jauh melampaui apa yang Anda impikan. Butir-butir pelajaran dalam buku ini akan menunjukkan kepada Anda jalan menuju kesuksesan, kekayaan, kesehatan, pencapaian dan pemenuhan. Pelajaran-pelajaran itu juga akan memperlihatkan kepada Anda bahwa jalan menuju kesuksesan bertolak belakang dengan jalan kerja keras. John F. Kennedy. Ketika John F. Kennedy berkampanye di West Virginia dalam pemilihan presiden, dia berpidato di depan para penambang batu bara. Salah seorang dari mereka berseru, "Apa yang Anda tahu tentang keadaan kami di sini? Bahkan seumur hidup Anda belum pernah tahu rasanya bekerja sehari suntuk." "Benar sekali," jawab Senator Kennedy jujur. "Tidak apa-apa," kata penambang lain, "Anda tidak melewatkan apapun." Bab kedua, menghargai kemalasan. Terlalu menyenangkan untuk bekerja, pepatah Prancis. Kemalasan adalah dorongan untuk menghindari pekerjaan atau dalam skenario yang lebih buruk, untuk melakukan pekerjaan sedikit mungkin. Dorongan ini sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Kita harus bangga karena memilikinya dan harus mengembangkannya, karena dorongan ini tidak hanya sesuai dan klop dengan segala macam hukum alam, tapi juga menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan. Seorang yang
dengan cerdik mampu memanfaatkan nikmat kemalasan yang dianugerahkan Tuhan padanya, niscaya akan mampu membereskan semuanya. Sungguh Maha Pemurah Tuhan karena telah memberi kita kemalasan. Tuhan tidak pernah bermaksud menciptakan kita untuk bekerja. Dia seperti setiap bapak pada umumnya ingin para putranya mengikuti jalannya, jalan tidak bekerja. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia tidak bekerja. Untuk itu bagaimana mungkin mencipta sebagai salah satu sifat Tuhan dapat dikatakan sebagai pekerja? Tuhan itu maha kuasa, karena itulah dia tidak perlu berbuat apa-apa agar sesuatu yang maha berat bisa terangkat dengan kemahatauannya. Dia sama sekali tidak perlu mengurusi setiap detail, dan karena dia hadir di mana-mana, dia bahkan tidak perlu bolak-balik ke sana kemari. Jadi di manakah yang disebut kerja di sini? Mengingat sifat-sifat Tuhan, maka hanya ada satu kesimpulan: penciptaan adalah peristiwa pergeseran maha halus dalam kesadarannya yang tak terikat. Pendapat yang menyatakan sebaliknya akan berarti memandang terlalu rendah kemahakuasaan dan kemuliaan sang pencipta kita. Namun ini bukan bagian yang terpenting. Yang paling menggugah dari itu adalah bahwa setelah menghabiskan waktu selama 6 hari untuk mencipta, Tuhan pun beristirahat. Karena Tuhan menciptakan kita dalam citranya, maka kita pun harus mengekspresikan karunia luar biasa ini dalam kehidupan kita. Marilah kita menciptakan tanpa harus bekerja selama 6 hari, lalu beristirahat pada hari ke-7. Apakah Ibu Pertiwi pemalas? Tuhan hanya tidak bekerja dalam menciptakan makhluk, dia juga merancang alam semesta berdasarkan prinsip tak bekerja. Dengan kata lain, alam juga tidak bekerja, dia berfungsi tanpa bersusah payah, dan ketika berhadapan dengan situasi genting, alam akan memilih kerja yang paling sedikit. Fisika sudah menyediakan nama yang amat bagus untuk hal ini, asas tindakan terkecil, the principle of least action. Hukum ini pertama kali dirumuskan pada abad ke-18 oleh Lagrange, Hamilton, dan Jacobi. Semuanya adalah ilmuwan terkenal yang kala itu menyelidiki gerakan benda-benda langit. Ternyata asas tindakan terkecil ini adalah bentuk matematis yang tidak hanya menggambarkan gerak benda-benda langit, tapi juga seluruh hukum gerak fisika, termasuk elektromagnetik, gerak gelombang cahaya, dan teori kuantum. Dengan kata lain, segala sesuatu di alam semesta ini dengan gembira dan senang hati mengikuti asas tindakan terkecil. Mari kita lihat sebuah contoh berikut. Ketika kita melemparkan sebuah bola ke udara, dia tidak akan meluncur zigzag dengan pola tak beraturan. Bola itu akan bergerak ke atas mengikuti jalur yang paling gampang, pendek, lurus, dan meluncur ke bawah juga lewat jalur yang paling gampang, pendek, dan lurus. Para ilmuwan menjelaskan fenomena sederhana ini dengan mengatakan bahwa bola bergerak seperti demikian untuk memperkecil selisih waktu antara kinetika dengan energi potensial. Kuantitas yang dapat diukur yang disebut tindakan, hasilnya akan selalu berupa jalur yang paling gampang, pendek, dan lurus, atau tindakan terkecil. Jadi kesimpulannya jelas sudah, Ibu Pertiwi adalah nama yang malas. Jadi kesimpulannya jelas sudah, Ibu Pertiwi adalah mama yang malas. Bahkan Einstein pun sepakat. Tanpa ingin menjelaskan panjang lebar teori relativitas Einstein dan teorinya tentang geometri ruang waktu, apalagi berusaha memahaminya. Di sini saya hanya ingin mengambil kata-kata Einstein dan percaya bahwa dia membuktikan bahwasanya orbit sebuah planet sebenarnya adalah sejarah ruang waktu yang paling lurus, pendek, dan gampang geodesik. Menurut para ilmuwan di bidang datar apapun, geodesik adalah jarak terdekat antara dua titik. Dengan demikian seluruh kosmos ini dengan segenap perbedaan gerak dan
perubahannya mengikuti jalur yang paling mudah, pendek, dan singkat. Sebabnya sudah jelas di depan mata kita, asas tindakan terkecil alam yang malas-malasan menata seluruh semesta raya ini, entah di level mikrokosmos maupun makrokosmos, akan bekerja sedikit mungkin. Jika Anda bertanya pada saya, maka alangkah luar biasa kesempurnaan dan kesuksesan yang lahir tanpa bekerja sama sekali. Apakah kita sudah selesai di fisika? Belum. Saya ingin beralih dari level kosmik ke level pemahaman manusia. Kecenderungan dalam fisika adalah ke arah penyeragaman dan penyederhanaan. Dengan kata lain, berusaha menjelaskan semakin banyak fenomena dengan hukum-hukum yang makin sedikit. Jadi, jika Einstein dan fisikawan besar zaman modern lainnya berhasil meraih impian mereka, maka satu prinsip medan terpadu akan mendeskripsikan semuanya, segala-galanya, mulai dari Big Bang sampai seterusnya. Pelajaran yang malas dari cerita ini adalah bahwa dengan memahami satu prinsip, dia akan tahu segala-galanya. Sekarang, dia hanya tinggal menerapkan asas tindakan terkecil itu dalam kehidupan nyatanya. Ini sama sekali bukan hal yang mengada-ada. Kita akan kembali membahas hal ini nanti. Mencari yang gampang. Bab 3. Mencari yang gampang. Sejarah struktur kekuasaan politik dan ekonomi selalu khawatir dengan orang biasa yang sering jadi biang masalah. Namun alam tidak pernah khawatir dan merasa terancam dengan hal-hal yang biasa seperti pepohonan, rerumputan, batu, karang, awan di langit. Kemalasan datang dalam berbagai tingkat, namun yang paling umum tentu saja adalah kemalasan yang dihabiskan dengan cara duduk-duduk di depan TV, di mana menghindari kerja adalah ganjaran yang paling luar biasa. Tipe kemalasan ini jelas punya nilainya sendiri dan harus dikembangkan dan dimatangkan, karena segala bentuk kemalasan adalah anugerah dari surga. Sedangkan di level puncak bertengger para master kemalasan yang telah memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan segalanya sedikit mungkin. Para pemegang sabuk hitam dalam soal kemalasan ini tidak hanya merasakan betapa nikmatnya menghindari kerja, tapi juga mampu menuntaskan hal besar dan memperoleh kemujuran luar biasa justru karena mereka abstain dari bekerja. Sebentar lagi kita memahami bahwa kemalasan tingkat tinggi inilah yang sebenarnya mendorong segala kemajuan dalam masyarakat. Sayangnya, pendapat umum yang selama ini dipakai dalam kebudayaan kita dianggap kemalasan sebagai noda buruk dalam kepribadian, atau paling banter dianggap sebagai hasil godaan setan. Barang siapa di antara kita yang menerapkan seni kemalasan pasti jadi sasaran berbagai nasihat dan ceramah yang cerewet. Bahkan jika kita ingin berhasil dalam hidup ini, syaratnya adalah bekerja lebih keras dan lebih lama. Saya telah bekerja keras selama 16 jam sehari adalah jawaban bangga bocah tukang tempel poster terhadap nasihat-nasihat yang dipelintir dan memancing dengkur ini. Saya harap Anda tidak salah memahami saya. Tidak ada yang salah dengan kerja keras dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Jika Anda memang tidak keberatan mengorbankan kesehatan Anda sendiri, kehidupan keluarga Anda, sisa hidup Anda, dan evolusi spiritual Anda, dan memang hanya ingin memperoleh apa yang akan dicapai, berjalan kaki, tidur mendengkur karena kecapean. Dari sudut pandang ini, kerja keras memang ada untungnya dan melahirkan kepuasan sendiri. Namun jika ingin meraih jenis kesuksesan yang akan memaksa para bankir di Wall Street menari dan mengitari Anda seperti beruang-beruang sirkus, maka Anda harus menukar cara pikir kerja keras selama 16 jam sehari dengan perhitungan baru. Mentalitas kerja keras namun lamban, ya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, adalah akhir dari pelajaran matematika Anda dalam akuntansi.